Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sabila Nur Hikmah dalam pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam. Yang akan kita bahas adalah mengenai awal berdirinya, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam, kalian memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dari pengetahuan yang kalian dapatkan. Selain itu, kalian juga mampu mengidentifikasi mengenai latar belakang berdirinya, masa kejayaan, dan masa kemunduran dari Kerajaan Mataram Islam. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita simak video berikut ini. Tak lama usai didoakan di dalam masjid, Rabu siang warga dan wisatawan menyerbu gunungan yang berisi sayur mayur di halaman Masjid Kauman, Yogyakarta. Ada yang berebut untuk sendiri, ada pula yang sekedar menaiki gunungan lalu melemparnya untuk dibagikan pada yang lainnya. Warga juga saling berbagi kepada yang lain, mereka juga mendapatkan berkah dari gunungan. Tak hanya diminati oleh warga sekitar saja, tradisi grebek maulud ini juga diikuti wisatawan asing. Culture in here and also in my country, because there are also the culture or ritual that people share sticky rice thrown from the shrine, share together in Japan, and in here people taking many sticks and sticky rices from Gunungan. Total ada 7 gunungan yang diarak keluar dari keraton, di antaranya Gunungan Lanang, Wadon, Gepak, Darat, dan Pawuhan. Selain diperebutkan di Masjid Kauman, ada 2 gunungan diserahkan ke Puro Pakualaman. Gunungan yang bermacam-macam ini sebetulnya mensimbolisasi sebagai adanya kesejahteraan di wilayah Yogyakarta ini. Selain untuk peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, grebek maulud sekaligus sebagai pertanda puncak acara sekaten. Acara sekaten di Yogyakarta digelar sejak tanggal 2 November kemarin. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Nah, dapat dipahami ya bahwa peninggalan budaya pada Kerajaan Mataram Islam masih dapat kita lestarikan dan kita jalankan saat ini di dunia yang modern ini. Berdasarkan pada tayangan video tadi, adakah yang berpikir bahwa bagaimana sih berdirinya Kerajaan Mataram Islam sehingga mampu mewariskan budaya-budaya berupa tradisi ataupun peninggalan yang sakral yang dapat kita nikmati saat ini? Mari kita bahas materinya ya. Pada awalnya, wilayah Mataram Islam diberikan oleh Hadiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan karena jasanya dalam membantu Hadiwijaya memerangi area Penangsang di Cipang Panolan. Nah, pada saat itu, Ki Gede Pemanahan ini diceritakan sebagai seorang penguasa yang patuh kepada Sultan Pajang. Ia naik tahta pada tahun 1577 Masehi dan menempati istananya di Kota Gede. Sejak saat itulah wilayah Mataram mulai menunjukkan kemajuan. Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan meninggal pada tahun 1584 Masehi dan digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya ini bergelar Panembahan Senopati menggantikan Ki Ageng Pemanahan. Ia merupakan seorang yang ahli dalam berperang. Saat ia masih mengawal Hadiwijaya, yaitu Raja Pajang, ia diberi gelar Senopati ing Alaga, yang artinya Panglima Perang. Mataram Islam berhasil melepaskan diri di bawah kepemimpinan Sutawijaya dari Kerajaan Pajang. Pada saat itu, terdapat konflik yang terjadi antara Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri dan Pangeran Benawa yang dibantu oleh Sutawijaya dan dipenangkan oleh Pangeran Benawa dan Sutawijaya. Dengan demikian, hak ahli waris dari Pajang kemudian diserahkan ke Pangeran Benawa. Pada awalnya, Pangeran Benawa sebenarnya ingin menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya atas dasar jasa yang diberikan. Namun, Sutawijaya menolak
dan meminta kekuasaan Pajang tunduk kepada Mataram. Secara tidak langsung, Pajang menjadi bagian dari Mataram. Nah, pada peta letak geografis kerajaan Mataram Islam, dapat dilihat bersama ya bahwa Mataram Islam berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa. Di situ terlihat bahwa Jawa Tengah dikuasai seluruhnya, untuk Jawa Timur yang tidak dikuasai adalah wilayah Blambangan. Untuk Jawa Barat, Mataram Islam berhasil menguasai hampir sebagian seperti Kerajaan Cirebon, Kerajaan Galuh, dan lain sebagainya. Adapun lokasi berdirinya yaitu terletak di Alas Mentauk dengan pusat pemerintahannya bernama Kota Gede yang terletak di Yogyakarta. Nah, untuk kerajaan atau kekuasaan yang terletak di Jawa, itu dikelilingi oleh jajaran pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal tersebut menandakan bahwa Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak agraris atau pertanian terbesar pada masanya. Dan pada saat itu juga, keberhasilan Panembahan Senopati dalam memerdekakan Mataram Islam dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaan. Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Sultan Agung lebih memilih ibu kota di Karta daripada di Kota Gede. Ia dikenal karena ekspansinya. Bukan hanya di Jawa, tapi juga beberapa pulau di luar Jawa. Musuh Sultan Agung bukan hanya dari kerajaan-kerajaan di pesisir Jawa dan kerajaan Hindu Belambangan, namun juga penjajah Eropa yaitu Portugis dan Belanda. Portugis yang sudah menguasai Malaka dan juga Belanda yang sudah menguasai Banten. Di sini terdapat 4 bidang pada masa kejayaan Sultan Agung seperti ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Pada bidang ekonomi, karena Mataram terletak di pedalaman Jawa, perekonomian Mataram adalah dari bidang pertanian. Mataram menghasilkan beras, gula, dan gula aren. Hasil-hasil tersebut berasal dari Gunung Kidul. Gula kelapa dan gula aren kemudian diekspor keluar melalui Tembayat dan juga Wedi. Nah, untuk menyokong atau mendukung kegiatan perekonomian agar dapat berjalan dengan lancar, Sultan Agung juga sudah mencanangkan kebijakan seperti pertanian, fiskal, dan juga moneter. Pada sektor pertanian, Sultan Agung memberikan lahan pertanian kepada para petani. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu tempat atau ajang komunikasi antara Sultan Agung dan juga para petani. Kemudian, pada bidang fiskal, Sultan Agung menetapkan adanya pajak, wajib pajak bagi seluruh rakyat. Dan pada bidang moneter, Sultan Agung sudah mencanangkan adanya kas kerajaan. Adanya kebijakan yang disusun atau dicanangkan tersebut telah membawa Mataram Islam pada masa kejayaan ekonominya. Kemudian pada bidang agama, Sultan Agung memberikan ruang kepada para ulama untuk bekerja sama dengan kerajaan. Pada masa pemerintahannya, para ulama terbagi menjadi 3, yaitu ulama yang berdarah bangsawan, ulama yang bekerja untuk birokrasi, dan ulama pedesaan yang tidak menjadi alat birokrasi. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Agung selalu mempertimbangkan nasihat dari para ulama. Nah, para ulama ini berkonsentrasi dalam mengembangkan budaya Islam agar melekat di hati masyarakat Mataram, di antaranya yaitu dengan melakukan akulturasi. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang berusaha keras agar ajaran Islam mampu diserap oleh masyarakat Mataram tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada sebelumnya. Berbagai cara penyaluran dilakukan di antaranya dengan mengakulturasikan budaya Islam dengan karya seni dan tradisi yang sudah melekat di hati masyarakat.
Nah, pada bidang sosial, ia juga berhasil menetapkan penanggalan atau kalender Jawa pada tahun 1633. Untuk mengukuhkan kedudukannya, ia mengutus abdinya untuk pergi ke Mekah dan pulang ke Mataram membawa gelar sultan kepadanya, serta membawa ahli-ahli agama untuk menjadi penasihat Raja Mataram. Dan Sultan Agung kemudian mendapat gelar baru yaitu Sultan Abu Muhammad Maulana Matarami, di mana Sultan Agung merupakan raja pertama yang menggunakan gelar Sultan. Kemudian pada bidang budaya, di sini terjadi akulturasi budaya dalam upacara-upacara kerajaan, seperti upacara Gerebek Poso dan Gerebek Maulud, yang sampai saat ini masih dapat kita amati dan kita nikmati. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram diperintah oleh Amangkurat I dengan gelar Susuhan Amangkurat I. Ia memerintah Mataram dari tahun 1645 sampai dengan 1677. Sebagai Raja Mataram, Amangkurat I banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, seperti halnya tidak lagi menghargai ulama dan terkesan ingin menyingkirkannya. Pada masa pemerintahannya, banyak ulama yang dibunuh. Kemudian, banyak menghapus lembaga agama yang ada di Kerajaan Mataram, seperti Mahkamah Syariah yang dahulu dibentuk ayahnya yaitu Sultan Agung. Kemudian membatasi perkembangan agama dan melarang kehidupan beragama dicampur aduk dengan masalah kesultanan. Yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan para penjajah. Jadi, sebelum masa Amangkurat I, Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung dikenal sebagai raja atau sultan yang anti-kolonialisme, di mana pada saat Belanda atau VOC memasuki Indonesia, tepatnya di Banten, ia melakukan penyerangan ke Belanda yang berada di Banten atau Batavia. Nah, dari penyerangan tersebut, tentunya ia membawa banyak sekali pasukan, amunisi, bala bantuan baik dari tentara, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dari kegagalan serangan yang dilakukannya, itu membawa sebuah kemunduran sosial dan ekonomi. Ditambah dengan adanya masuknya Belanda ke Nusantara yang berusaha untuk melemahkan kekuasaan Mataram Islam, kemudian mencoba melakukan kerjasama dengan Amangkurat I dan raja setelahnya, maka hal tersebut menambah adanya kericuhan atau konflik yang terjadi dalam kerajaan. Terjadi adanya perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka Belanda mencari sebuah peruntungan dengan membentuk sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti yang memecah belah kedua kerajaan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Sejak peristiwa Giyanti tersebut, Kerajaan Mataram Islam dapat dikatakan sudah tidak independen, dan perpecahan internal itu makin parah manakala Mataram yang berada di Surakarta muncul sebuah penguasa saingan Pakubuwono, yakni Mangkunegaran, sedangkan di Yogyakarta muncul Paku Alam sebagai pesaing dari Hamengkubuwono. Dari kemunculan tersebut, maka terdapat pula perjanjian yang memecah belah Mataram menjadi 4, yaitu Perjanjian Salatiga. Dengan tidak adanya nama Mataram dari keempat kerajaan tersebut, maka sudah dipastikan bahwa Mataram runtuh setelah terbagi menjadi 4 kerajaan. Berikut, terdapat referensi literatur yang dapat kalian gunakan untuk menambah pengetahuan dan pendalaman materi. Terdapat ringkasan materi, podcast sejarah, dan juga video dari YouTube. Sekian pemaparan materi mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.